Halo, assalamualaikum. Selamat pagi kawan-kawan Faname semua. Hari ini kita akan membahas tentang konstruksi kolam pada tambak skala rakyat. Jangan lupa subscribe dan komennya ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi. Kita bahas tentang konstruksi kolam ini, kawan. Ini konstruksi kolam saya rasa cukup ideal bagi petambak petani dengan modal yang cukup seperti ini. Oke, di sini kawan kita bahas konstruksinya dulu. Di sini pada umumnya para petambak pribadi bukan skala PT pada umumnya menggunakan konstruksi, kalau bisa menggunakan konstruksi yang sederhana, biaya seminimal mungkin, dan menghasilkan panen yang memuaskan seperti itu. Kita lihat pertama, ini petakannya sekitar 1000 sampai 1100 meter persegi seperti ini, dan rata-rata para petambak pribadi bukan PT itu kalau di daerah Rembang hanya memiliki 1 sampai 5 petakan saja. Seperti yang kita datangi hari ini mempunyai 5 petakan, yaitu 3 untuk budidaya, 2 untuk tandon. Itu ada petak 1 di sana, kita lihat ini petak 2, kemudian itu petak 3, dan 2 tandon, yaitu 1 tandon sedimen yang luasnya sekitar 1100 meter persegi juga, dan tandon untuk proses sterilisasi dengan luas 300 meter persegi. Untuk di pematangnya sendiri kawan, plastiknya di sini untuk konstruksi secara umum di sini kawan, ini lagi dalam proses pengisian air. Di sini konstruksi secara umum seperti ini. Biasanya kalau untuk tambak skala rakyat itu, skala pribadi, skala rakyat itu menggunakan plastik mulsa tipis kawan. Jadi kita lihat mulsanya tipis sekali. Ini biasanya untuk sawah juga, kalau untuk melon seperti itu, dan ditempel menggunakan pasak bambu. Ini bambu ditempel, ditancepin sampai memutar. Dimana dengan alasan menggunakan plastik tipis ini lebih murah, itu yang pertama tentunya, dan biasanya ini bertahan sekitar 2 sampai 4 siklus kalau di sini, tergantung perawatannya. Setelah kita ambil tengahnya aja, biasanya kalau setelah 3 siklus budidaya ini diambilin semua, diangkat, dibuang. Nanti jadi bukan hanya pengeringan di tengahnya saja, tapi pengeringan pematang juga. Jadi setelah 3 siklus itu dilepas semua, cukup lumayan. Tuh untuk dari anconya di sini menggunakan, karena luasnya hanya 1000, menggunakan 2 anco sebagai untuk monitor pakan. Nanti anconya di sini sama di sana kawan. Kemudian kenapa ini panjang?
ini digunakan, ayo kita dekat. Bambu ini digunakan untuk tempat menaruh mesin untuk sipon diesel seperti itu. Ini dan untuk menaruh pralon. Di sana nanti di ujung atau di tengah itu bawahnya ada sentral. Sentralnya terbuat dari bes atau selontong atau deker kalau sini orang bilang. Jadi bentuknya seperti ini, deker. Tadi itu deker. Jadi ini deker kawan namanya. Nah, seperti ini. Di tempat kalian apa namanya? Silahkan komen. Di tengahnya sana ada deker, paling tengah dimasukkan tanah. Nanti dengan tujuan kotorannya, amoniaknya nanti ngumpulnya di sana semua. Sisa pakan, sisa kotoran di tengah. Nanti untuk memudahkan supaya tidak nyebar dan memudahkan dalam penyiponan. Ya, di sana nanti ada diesel, itu tadi ada pralon. Pralon ini tujuannya untuk tadi menyalurkan hasil sipon. Jadi semuanya ada, petak 1, 2, dan 3 tuh ada. Seperti ini semua. Ini lihat, kita menggunakan pralon 3 in. Kadang juga ada yang menggunakan 2 in. Kalau ini menggunakan 3 in. Saling pralon ini saling terhubung. Petak 1, 2 kita lihat, ya. Nanti muaranya, kotorannya hasil sipon, kita ada tampungannya. Kita lihat ini seperti ini, mengarah ke sana. Nanti di sana ada ipal sederhana sekitar luasan 500 meter persegi. Ipal itu digunakan untuk pengendapan. Kalau kotoran hasil dari sipon tadi, petak 1, 2, 3 dikumpulkan satu petakan, kita ipal sederhana. Kemudian di situ kita endapkan sekitar kurang lebih sehari. Habis airnya mengendap bening, baru kita keluarkan ke saluran outlet atau pengeluaran. Jadi yang kita keluarkan kita buang limbahnya itu bukan limbah padat yang mengotori, tapi udah limbah cair yang sudah bening seperti air yang biasa, seperti jenis seperti itu. Kemudian kenapa dasarnya kok masih tanah? Ya, di sini pada umumnya kalau tambak skala rakyat bukan PT itu masih tanah. Ada sih, ada beberapa yang sudah full plastik atau full mulsa, tapi di sini rata-rata hampir semua masih tanah. Ya karena tadi terbentur oleh biaya. Walaupun konstruksinya sederhana ini, kemarin alhamdulillah cukup bagus. Per petak ini luasan 1000 sampai 1100 ini kemarin ngangkat per petaknya 3 ton. Dan kemarin karena 3 petak ini kemarin 9 ton ngangkatnya kawan. Cukup bagus sih. Walaupun konstruksi sederhana ini, tapi tidak mengecewakan dalam hasilnya. Oke, kita kembali ke konstruksi lagi. Ini itu kita lihat ada inletnya masih mengisi air itu. Kemudian ini untuk sipon, dan kita lanjut di sana ada pralon 8 in. Itu 6 in sama 8 in. Itu dulu untuk ngisi air sebelum ada, itu dulu untuk ngisi air langsung dari sungai kecil. Karena dulu belum ada tandon, sekarang sudah sistem tandon, jadi itu tidak digunakan. Dan di sana ada pralon. Mari kita lihat ke sana yuk. Ayo. Nah, ini juga ada pralon 6 in, itu 6 in. Itu dulu digunakan langsung. Dulu kan belum berpikiran untuk tandon, tapi sekarang sudah sistem tandon semua kawan. Jadi air masuk tandon dulu, sedimen masuk tandon sedimen sehari, terus dipindahkan ke tandon sterilisasi, baru masuk petakan. Jadi semua yang masuk petakan harus steril. Ini kawan, ini yang dulu untuk pengisian inletnya, tapi udah nggak dipakai. Itu kawan, kita masuk lagi. Ini ada saknya itu,
itu adalah ada pralon 8 in. Ini juga ada 8 in untuk digunakan untuk outletnya, untuk menguras air. Itu jadi untuk memudahkan untuk menguras air, kita buka tutup yang di luar, baru nanti air akan keluar sendiri. Jadi menghemat energi untuk pengurasan dan menghemat juga nantinya jatuhnya ke menghemat biaya, karena kita menggunakan sistem gravitasi. Nanti airnya habis sendiri. Putih-putih apa ini? Oh, sampai kelupaan. Kalau ini putih-putih ini kawan, ini adalah kapur aktif atau kapur tohor. Di sini digunakan untuk menaikkan dari pH tanah. Oke, gitu saja untuk kita membahas tentang tambak tradisional skala rakyat yang ada di Rembang. Mungkin ada pengalaman dari kawan-kawan semua dengan konstruksi yang lain, silahkan komen, kita berbagi pengalaman untuk saling menambah ilmu. Oke, cukup sekian. Mohon komennya apabila berbeda dengan di tempat kalian berada, sistemnya seperti apa. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.